Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bertemu dalam pewarisan sifat. Pernahkah kalian lihat kalian dengan teman-teman kalian atau orang-orang di lingkungan kalian itu tidak ada yang sama? Itu karena kita terpengaruh oleh genetik atau gen yang menentukan sifat atau karakter dari masing-masing individu yang diturunkan dari orang tuanya kepada keturunannya. Hanya materi genetika, di mana di dalamnya atau tersusun dari asam nukleat, kemudian terdiri dari DNA atau deoksiribonukleat asid, RNA ribonukleat asid. Nah, ketiganya ini membangun unsur materi genetik yang menentukan karakter atau sifat kita. Genetik itu tersendiri berada di dalam DNA atau deoksiribonukleat asid. Ada sifat dominan atau sifat yang menutupi sifat lainnya. Kemudian ada juga yang namanya sifat resesif. Itu sifat yang ditutupi. Kalau sifat yang menutupi itu misalnya orang tuanya ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Yang menutupi itu misalnya anaknya berkulit apa? Nah, memiliki kulit hitam, maka kulit putih namanya resesif atau ditutupi, sedangkan kulit hitam namanya dominan atau menutupi. Kemudian ada juga yang namanya sifat yang terlihat atau genotip yang terlihat, misalnya rambut keriting, kulitnya hitam. Nah, yang terlihat itu dinamakan fenotip. Sedangkan yang tidak terlihat atau terpaut sama gen itu dinamakan genotip. Nih, yang tidak terlihat. Ada hukum pewarisan sifat, ada Gregor Mendel. Gregor Mendel seorang ilmuwan ahli botani dari Austria yang melakukan penelitian. Kemudian dia dikenal sebagai hukum Mendel, hasil teorinya dikenal sebagai hukum Mendel, dan Gregor Mendel dikenal sebagai bapak genetika atas jasanya dalam menemukan atau memberikan informasi tentang hukum Mendel. Para monohibrid atau mono artinya satu, kemudian hibrid artinya persilangan. Jadi monohibrid berarti persilangan dengan satu sifat beda. Sedangkan di hibrid persilangan di artinya dua, maka di hibrid artinya persilangan dengan dua sifat beda. Persilangan monohibrid itu artinya satu sifat beda, ada satu sifat ditutupi sifat lainnya. Ada juga sifat monohibrid intermediate, artinya tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif. Resesif itu sifat yang tertutupi oleh sifat lainnya. Persilangan monohibrid kita menyilangkan mawar merah kemudian dengan mawar putih. Kita sebut parental pertama. Genotipnya kita lambangkan saja mawar merah dengan M besar, kemudian mawar putih dengan M kecil. Sekarang apa gametnya? Gametnya terwakili oleh sifat, karena di homozigot maka bisa diwakilkan satu, M besar dengan M kecil. Maka hasil persilangan pertamanya, parental pertamanya M besar, M kecil.
Jadi yang dihasilkan mawar merah. Bagaimana dengan persilangan kedua? Hasil persilangan pertama disilangkan dengan sesamanya. M besar, M kecil, silangkan M besar, M kecil. Kemudian gametnya, karena dia heterozigot tidak sama, maka kita tulis ulang kembali M besar, M kecil, M besar, M kecil. Sekarang bagaimana hasil persilangan keduanya? M besar ini kita silangkan dengan M besar, persilangan sebelahnya M besar. Kemudian M besar dengan M kecil yang sebelah sini disilangkan dengan M besar lagi. Kemudian M kecil dengan M kecil. Nah, kalau dia dominan, maka yang bunga yang dihasilkan mawar merah 3, mawar putihnya 1. Karena terwakilkan kalau dianya ada genotip M besar, ini mawar merah. Artinya mawar merah, merah, dan putih. Lain halnya pada intermediate. Jika M besar dia merah, tapi jika M besar M kecil, karena dia tidak ada yang dominan, maka tidak bisa dikatakan merah, tapi percampuran antara merah dengan putih. Jadi ini bukan mawarnya mawar merah, M besarnya merah, M kecilnya putih, maka dinamakan mawar merah muda. Keduanya dinamakan mawar merah muda, yang ini putih. Sehingga terlihat jika dianya dominan, yang dihasilkan kebanyakan merah, 75% adalah merah. Sedangkan jika dia intermediate, merahnya 1, merah mudanya 2, putihnya 1 ya. Jadi kalau dia dominan, merah dengan putih itu perbandingannya 75 banding 25%. Sedangkan kalau intermediate itu 25, 50, dan 25%. Itu kalau dia monohibrid, 1 sifat beda yang kita silangkan. Nah, dengan dihibrid atau persilangan 2 sifat beda, kita ambil saja misalnya mawar tadi. Pertamanya mawar merah berduri, kemudian kita silangkan dengan mawar putih tidak berduri. Gametnya merah kita lambangkan dengan M besar, kemudian berduri B besar, B besar. Berarti putih tidak berduri adalah diwakilkan oleh gamet M kecil, dan B kecil. Bisa diwakilkan satu saja, M besar, B jadinya M saja, kemudian B besar, wakilkan B nya saja 1. Yang ini jadinya M kecil, B kecil. Bagaimana hasil persilangan pertamanya? Hasil persilangan pertamanya, hasilnya M besar disilangkan dengan M kecil, kemudian B besar dengan B kecil. Nah, sekarang kalau kita sudah menemukan hasil persilangan pertama, induk keduanya adalah hasil dari persilangan pertama. Adalah hasil persilangan pertama, M besar M kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya, dengan M besar M kecil, kita silangkan dengan sesamanya, M besar M kecil, B besar B kecil. Kemudian kita tentukan gametnya atau hasil persilangan keduanya. Kita buat dulu papan, kita kenal dengan papan catur ya.
Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ini tulis di atasnya M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B besar, kemudian M kecil, B kecil. Karena yang sebelah kiri ini sama dengan yang atas, maka kita tulis saja yang sebelah sini sama dengan yang di atasnya. M besar, B besar, M besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar. Ini kita tambah 1 ya, kurang 1. M kecil, B kecil. Kotak yang kita isi adalah hasil persilangan bagian atasnya dengan bagian sebelah kirinya. Jadi kotak mana yang kita mau isi itu hasil dari atas dan sebelah kirinya. Seperti ini, M besar, M kecil, B besar, ya, B kecil. Kalau ada B besar, B kecil dulu, walaupun yang di atasnya itu B kecil, maka dahulukan yang huruf besar. Berarti ini M besar, M besar, B besar, B besar. Yang ini M besar, M besar, B besar, B kecil. M besar, M besar, B besar, B kecil. M besar, M kecil, B besar, B kecil, B besar ya, B besar. M besar, M kecil, B besar, B kecil. M besar, M besar, B kecil, B kecil. M besar, M kecil, B kecil, B kecil. M besar, M kecil, B besar, B besar. M besar, M kecil, B besar, B kecil. M besar, M kecil, M kecil, B besar, B besar. M kecil, M kecil, B besar, B kecil. M besar, M kecil, B besar, B kecil. M besar, M kecil, B kecil, B kecil. M kecil, M kecil, B besar, B kecil. M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Nah, sehingga tadi di induk pertama, kalau merah itu terwakilkan oleh huruf M besar, kemudian berduri diwakilkan oleh huruf B besar, putih diwakilkan oleh B kecil, tidak berduri diwakilkan oleh B. Oh, ini salah ya, M kecil, ini B kecil. Kemudian berarti kalau kita ingin mencari merah berduri, artinya M-nya besar, B-nya besar. Meskipun di sana hanya ada satu saja M-nya yang besar ataupun B-nya saja yang satu yang besar, maka dia berarti merah berduri. 1, ini ya, M besar, B besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia mawar merah berduri, M besar, B besar, ada 9. Kemudian untuk merah tidak berduri, M besar, B kecil. M-nya saja yang besar, B-nya kecil. Satunya 1, 3. Gimana dengan mawar putih berduri, M kecil, B besar. M-nya kecil, B-nya besar. 1, 2, 3. Dan mawar putih tidak berduri, M kecil, B kecil, 1. Sehingga jumlah semuanya ada 16. Nih,
Jumlah semuanya ada 16 karena memang papan kita berjumlah 16. Nah, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.